Sebelum kita membahas struktur membran sel, kita ketahui dulu apa itu membran sel. Nah, membran sel merupakan membran yang memisahkan sel dari dunia luar. Membran sel juga memisahkan kompartemen di dalam sel dan melindungi proses-proses yang penting. Membran sel mempunyai fungsi yang berbeda pada daerah dan organel yang berbeda. Ada beberapa pendapat ahli tentang struktur membran sel. Di antaranya yang pertama itu model Daniel-Dobson. Nah, Daniel dan Dobson ini mempelajari lapisan ganda lemak trigliserida dalam air. Diketahui bahwa lemak bagian polar menghadap keluar dan membentuk tetesan atau minyak dalam air, di mana tegangan permukaan lebih besar daripada di dalam sel. Berikut adalah gambar dari model Daniel-Dobson. Selanjutnya ada model Robertson 1950-an. Nah, pengamatan menggunakan mikroskop elektron terhadap membran sel menunjukkan gambaran dua garis sejajar seperti rel kereta api. Nah, Robertson melihat bahwa tidak terdapat daerah pori pada membran dan menduga bahwa celah yang terlihat pada mikropak elektron adalah merupakan ikatan antara osmium tekrosid dengan protein dan daerah polar dari lemak. Nah, dari kenampakan gambar tersebut, Robertson mengusulkan suatu konsep struktur baru, yaitu selaput kesatuan. Nah, dalam konsep tersebut digambarkan lapisan lipida sebagai dua lembaran lipida, disebut dwilembar lipida, yang bagian hidrofiliknya bersinggungan dengan lapisan molekul protein berkonfigurasi memanjang. Nah, berikut itu adalah model gambar Robertson. Selanjutnya ada model Singer dan Nicholson 1960-an sampai 1970-an. Nah, dengan ditemukannya teknik pengelupasan beku pada pengamatan mikroskopi elektron, teknik-teknik pelacakan seperti dichroisme sirkular dan teknik penandaan protein, timbul gagasan baru tentang struktur membran plasma, yaitu bahwa lapisan molekul protein pada membran plasma bukan merupakan lapisan yang berkesinambungan, melainkan sebagai sebaran molekul-molekul protein yang terpisah-pisah. Nah, orientasi protein dalam interaksinya dengan lapisan lipida dapat berbeda-beda. Di antaranya, protein yang terbenam dalam lapisan lipida itu disebut protein integral, dan protein yang menempel pada permukaan lapisan lipida disebut protein forifer. Berikut merupakan gambar model Singer dan Nicholson. Selanjutnya ada komponen penyusun membran plasma. Nah, struktur dasar membran sel sangat mendukung fungsinya sebagai pembatas lingkungan luar dari lingkungan dalam sel dan lingkungan luar organel dari lingkungan dalamnya. Nah, komposisi lipid, protein dan karbohidrat pada glikoprotein dan glikolipid bervariasi sesuai dengan macam selaputnya dan dapat berubah sesuai tingkat perkembangan sel, umur, dan lingkungan. Nah, di sini terdapat tabel komposisi membran plasma pada berbagai organel. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian membran sel dalam phospholipid layer. Nah, struktur dan fungsi sel sangat bergantung pada membran plasma. Secara umum, struktur penyusun membran sel berada dalam bentuk phospholipid layer. Phospholipid layer ini atau dua lapis fosfolipid terdiri dari kepala hidrofilik atau penyuka air yang berada pada bagian luar atau di luar sel dan pada plasma. Selanjutnya ada ekor hidrofobik atau tidak suka air atau fobia yang terbenam di dalam lapisan. Pada gambar terlihat kepala menghadap keluar dan ekor menghadap ke dalam. Mengapa hal demikian? Karena bagian penyuka air akan menghadap ke ekstraseluler dan intraseluler, sedangkan bagian yang tidak menyukai air akan terbenam di dalam lapisan-lapisan. Nah, secara struktural, ekor fosfolipid terdiri dari ikatan C yang tidak jenuh atau mengandung ikatan rangkap. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, di bagian ekornya terdapat
C. Rangkap. Kemudian ada struktur dan fungsi protein membran plasma. Nah, protein pada membran plasma yang pertama itu ada protein integral atau yang terletak di dalam phospholipid layer. Ada yang menembus seluruh lapisan dan ada yang tidak. Kemudian ada protein perifer. Ini bukan merupakan protein amfipatik. Sebagian besar terdapat pada permukaan sitoplasma dari membran plasma dan melekat pada pol integral. Nah, protein integral ini bisa bergerak seperti perahu yang mengapung di atas air. Fosfolipid itu diibaratkan sebagai air, tetapi jika berikatan dengan protein perifer akan lebih sulit untuk bergerak. Nah, protein pada membran plasma itu mempunyai fungsi yang luas. Yang pertama itu fungsinya sebagai pembawa atau karier senyawa yang melewati plasma. Kemudian menerima isyarat atau signal hormonal dan menembus isyarat tersebut ke bagian sel itu sendiri atau ke sel yang lain. Kemudian sebagai pangkat komponen sitoskeleton dengan senyawa ekstrasel. Sebagai pengikat komponen sitoskeleton dengan senyawa-senyawa ekstrasel. Kemudian molekul protein permukaan dapat berperan sebagai penciri sel dikarenakan jenis protein permukaan dapat berubah sesuai diferensiasi sel. Protein membran plasma juga dapat berperan sebagai enzim atau biokatalisator, terutama pada selaput mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, dan sebagai contohnya senyawa-senyawa fosfolipid membran plasma disintesis oleh membran retikulum endoplasma. Nah, ada beberapa jenis protein membran. Yang pertama itu ada protein kanel. Nah, protein ini memungkinkan molekul tertentu atau ion melewati membran plasma secara bebas. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, molekul atau ion itu melewati tanpa ada hambatan. Selanjutnya ada protein carrier. Nah, secara selektif berinteraksi dengan molekul spesifik sehingga molekul tersebut dapat melewati membran plasma. Nah, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya itu ada protein pengenalan sel. Nah, protein ini berikatan dengan glukosa membentuk glikoprotein. Memiliki molekul yang spesifik pada setiap sel. Inilah yang menyebabkan sulitnya melakukan transplantasi organ. Nah, protein ini berfungsi secara spesifik untuk mengenalkan sel kepada molekul atau sel lain yang juga spesifik. Selanjutnya ada protein reseptor, menyebabkan hanya molekul tertentu yang bisa melekat. Fungsi protein ini berkaitan dengan kerja hormon, contohnya hormon pertumbuhan. Nah, hormon yang melekat dan mempengaruhi sel tersebut memiliki protein reseptor hormon. Selanjutnya ada struktur dan fungsi lipid membran plasma. Nah, membran plasma terutama disusun dari molekul-molekul lipid dan protein. Kedua jenis molekul ini dapat mengalami glikosilasi menjadi glikolipid. Nah, glikolipid sangat bervariasi dalam hal panjang rantai dan pola ikatan glikosil yang akan menentukan sifat dan fungsi selaput plasma. Senyawa lemak berperan dalam menentukan keenceran membran plasma. Kemudian ada struktur dan fungsi karbohidrat membran sel. Semua sel eukariotik memiliki molekul karbohidrat pada permukaan luarnya dengan berat 2-10% dari total berat membran. Senyawa tersebut berupa oligosakarida ataupun polisakarida yang terikat kovalen dengan protein atau lipid membran, sehingga membentuk glikoprotein atau glikolipid. Nah, karbohidrat ini diduga berperan penting dalam proses pengenalan sel dengan sel. Kemudian ada fungsi kolesterol membran sel. Kolesterol dalam membran sel mempunyai beberapa fungsi. Antara lain itu ada memobilisasi beberapa kelompok hidrokarbon pertama dari fosfolipid. Hal ini membuat lapisan ganda lemak mudah berubah bentuk dan menurunkan permeabilitas molekul larut air. Tanpa kolesterol, suatu sel membutuhkan dinding sel. Selanjutnya, kolesterol mencegah terjadinya kristalisasi hidrokarbon dan pergeseran fase membran.
Nah, keberadaan kolesterol pada membran plasma menyebabkan membran menjadi kurang cair. Nah, itu ada struktur kimia kolesterol. Sekian penyampaian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.